para tunas-tunas muda pecinta sastra dan masih Sanggar Sastra ini yang merupakan pendiri yaitu almarhum Buya Dr. Andes Haji Zainal Abidin Hanif dan sebagai pengasuh Sanggar Sastra Bayu Ramadan Hanif dan juga deklamator deklamatris Sanggar Sastra yang akan menemani sahabat pecinta sastra dengan rangkaian-rangkaian puisi yang sudah kami persiapkan di ruang siara pada malam hari ini. Untuk sahabat sastra yang ingin bergabung kami nantikan di 0711369977. Dan juga sahabat sastra yang ingin bergabung melalui WhatsApp Pro 1 bisa mengirimkan karya sahabat sastra ya. Nanti insya Allah akan dibacakan oleh deklamator deklamatrice Sanggar Sastra di nomor 082179279090. Dan malam hari ini alhamdulillah sudah ada deklamator deklamatrice yang bergabung di link Zoom kita ya. Ada. Baik, nanti kita sapa-sapa ya untuk deklamator-deklamatris yang sudah bergabung di link Zoom kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita sapa deklamator-deklamatris yang sudah bergabung, nanti kami pun akan mempersembahkan puisi dan di studio saat ini kami sudah bersama deklamatris Lydia. Baik, deklamatris Lydia. Ini Tante Lydia sudah siap dengan puisinya, Tante? Ini kayaknya masih diorak-arik dulu. Oh, diorak-arik dulu boleh. Dan di link Zoom Pro 1 saat ini sudah bergabung bersama kami ada Tante Latifa dan juga ada Kak Sarah Hanif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alan. Latifah, apa kabar? Untuk sahabat sastra yang ingin bergabung bisa ya langsung sehat-sehat. hubungi kami di 0711369977. Kita sapa kembali. Assalamualaikum Tante Latifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar Tante Latifa? Alhamdulillah baik-baik. Mudah-mudahan Alen di studio juga sehat-sehat ya. Sehat dan bahagia selalu. Ya, minggu kemarin saya dengar sakit ya. Bukan Alennya Tante yang sakit. Oh iya ya. Hatinya yang sakit. Wow, enggak. Tante, ini puisinya udah siap Tante malam ini? Apa enggak Sarah dulu ya? Boleh, kita sapa. Yang muda dulu. Baik, Kak Sarah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Alan. Iya, Kak Sarah apa kabar? Aku udah berapa pekan ini ya tidak mendengar suara Kak Sarah di Sanggar Sastra. Kak Sarahnya sehat? Alhamdulillah, sekarang udah sama-sama Alan ya, sudah mengudara di RRI Sanggar Sastra. Iya, ini Kak Sarah malam ini mau bawain puisi apa Kak? Ya, seperti biasa kenangan waktu di Palembang. Karena sekarang saya terdampar di tanah Pasundan. puisi karangan Buya juga berjudul Sajak Kecil tentang Sungai Musi. Baik, kalau gitu langsung saja Kak Sarah ya, Sajak Kecil tentang Sungai Musi karya Buya Haji Zainal Abidin Hanif. Sahabat pecinta sastra dari ruang siar kami ucapkan selamat mendengarkan. Sajak kecil tentang Sungai Musi, Buya Zainal Abidin Hanif. Saat libur, kami naik feri Pertamina di perairan Sungai Musi. Ahoy, sejuknya. Pemandangan sangat indah. Ada kapal raksasa mengangkut minyak dari Pelaju dan Sungai Gerong. Ada ketek. Ada kapal menggandeng tongkang. Ada perahu. Awas, hati-hati gelombang, nanti tenggelam. Ibu, tolong dong, libur nanti kami diajak lagi. Saya ingat pelajaran sejarah.
tatkala kapal-kapal kerajaan Sriwijaya hilir mudik menjaga keamanan di perairan Sungai Musi. Bukan dari rakyat, karena orang dulu baik-baik, tapi dari perampok luar, dari penjajah, dari kerajaan luar, tangkas-tangkas prajurit Majapahit. Aku bangga sebagai anak bangsa. Aku ingin dalam benakku agar persatuan dan kesatuan tetap terpelihara. Seperti cita-cita kerajaan Sriwijaya. Tuhan, satukan hati kami dalam naungan kasih sayang-Mu. Di negeri indah Indonesia ini. Amin. Bu, belikan saya telur abang. Kinciran warna-warni. Tatkala pesta merah putih di hari ke-17 bulan kesayanganku. Tolong Bu, betapa indahnya pesta bidar itu. Aduh, hebatnya berlomba, berkejaran, saling mendahului. Begitulah Sungai Musi di hari kemerdekaan. Tuhan, jadikanlah negeri kami sejuk, teduh, seperti kami gembira merayakan pesta kesayangan negeri kami. Amin. Ikan-ikan kecil melompat ke sana kemari dari dalam air. Waduh, gembira betul. Ikan mudik, barangkali ikan bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada yang mengusiknya. Tapi hatiku menangis. Karena ini hanya kudengarkan dari ayahku. Dalam benakku sekarang ikan ketakutan. Karena diputas, diracun, disetrum, didinamit. Ikan mati sebelum lahir dari telur. Kasihan. Ya Tuhan, beri hidayah kepada kami. Agar manusia tidak jahil. Amin. Terima kasih Alan, Mbak Lydia. Cerita tentang nostalgia di Sungai Musi, Kota Palembang. Bagus ya Len ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini kan karya Buya. Aha. Aduh. Ini Kak Sarah kira-kira ini kan menurut Kak Sarah nih, apa yang ingin disampaikan Buya melalui puisinya tadi Kak? Terkadang Buya hanya menceritakan momen-momen yang ada di sekitarnya pada saat itu ya. Tentunya momen-momen, mungkin Ale belum lahir saat itu ya, momen-momen kita masih bidar, kemudian telur abang itu menjadi legend. Kemudian apa gambar kapal-kapal. Jadi suasana 17 Agustus itu mungkin saat itu kita tidak ada Netflix, tidak ada gadget seperti sekarang, tapi hal-hal yang detail itu kok indah banget ya, nungguin bidar, nungguin pawai gitu ya, tersimpan di memori, dan itu juga momen-momen yang saya lakoni ya, saya pernah jalani bersama Buya almarhum tentunya. Indah sekali. Pernah tergambar dalam episode kehidupan. Gimana? Kangen sama Palembang? Oh iya, kangen Alan. Yang pasti kalau saya jadi pertanyaannya ini banget. Kalau pusing kangen Palembang, nyari pempek. Entah di mana, pokoknya tersembunyi di kota Bandung, pokoknya cari. Cari ya. Yang penting kakaknya harus sehat dan nanti mudah-mudahan kita bisa berkumpul di hari ulang tahunnya Sanggar Sastra nanti ya Kak ya, harus pulang ke Palembang ya Kak. Amin ya rabbal alamin, insyaallah sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Baik, terima kasih Kak Sarah. Lanjut kita ke deklamatris Tante Lydia. Yang tadi puisinya sudah siap yang berjudul Sang Pengabdi, karya dari Zaniza. Sahabat pecinta sastra dari Ruang Siar, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sang Pengabdi, karya Zaniza.
Setiap pagi kau susuri jalan berdebu, berpacu waktu demi waktu. Tak hirau deru kendaraan lengkingan knalpot, tak hirau dingin memakut kala sang penguasa langit tuangkan cawannya. Wajah-wajah lugu haus akan ilmu. Menari-nari di pelupuk mata menunggu untayan kata demi kata terucap 1000 makna. Untayan kata demi kata terucap penyejuk jiwa. Ruang persegi menjadi saksi bisu pengabdianmu. Menyaksikan tingkah pola sang penerus, canda tawa penghangat suasana, hening sepi berkutat dengan soal. Lengking suara kala adu argumen. Ruang persegi menjadi saksi bisu akan pengabdianmu. Entah berapa tinta tergores di papan putih. Entah berapa lisan terucap syarat makna, entah berapa lembaran tumpahan ilmu terkoreksi, entah berapa ajaran budi kau tanamkan. Waktu demi waktu dijalani hanya demi mengabdi. Berserah diri, mengharap kasih ilahi. Ilmu kau beri harap kan berarti. Satu persatu sang penerus silih berganti. Tumbuh menjadi tunas-tunas negeri. Kau tetap di sini, setia mengabdi sampai masa kan berakhir nanti. Baik sahabat pecinta sastra, tadi puisi Sang Pengabdi karya Zaniza yang sudah dipersembahkan oleh deklamatrice Tante Lydia. Langsung saja nih Tante, apa yang disampaikan yang oleh sang penulis nih menurut Tante Lydia? Iya, kalau di sini kayaknya yang penulisnya ini adalah seorang siswa ya. Jadi dia mengekspresikan bagaimana dimaksud dengan sang pengabdi di sini adalah guru. Karena ini kan bertepatan dengan juga baru-baru ini dengan Hari Guru ya. Hari Guru. Jadi di sini bagaimana seorang guru dalam mencerdaskan murid-muridnya, bagaimana perjuangan seorang guru untuk bisa tiba di kelas, untuk tiba tentunya bisa memberikan edukasi, memberikan pelajaran, pengajaran dan juga tentunya tuntunan tuntunan moral ya untuk siswa-siswinya. Jadi seperti itu mungkin yang ingin dituliskan dari sang penulis itu maknanya. Baik, terima kasih Tante. Kira-kira kalau Tante sendiri melihat, menurut Tante nih di Hari Guru kemarin, sejauh mana sih menurut Tante nih ya, sudah apa sih namanya, keikutsertaan seorang guru untuk mendidik anak bangsa ini sendiri? Kalau yang namanya guru kita tidak bisa lepas ya. Tanpa seorang guru kita tidak akan bisa jadi seperti saat sekarang ini. Betul sekali. Karena guru adalah orang tua kedua setelah orang tua kita di rumah. Di sekolah ya kita dititipkan kepada tentu oleh orang tua kita kepada guru untuk bisa dididik, untuk bisa diajarkan, diberikan ilmu. Nah, tetapi mungkin tantangan yang paling besar apalagi di masa pandemi COVID sekarang ini ya. Belajarnya juga nggak langsung tatap muka. Langsung tatap muka. Ini merupakan tantangan yang luar biasa bagi seorang guru bagaimana mereka memiliki tugas yang mulia harus mencerdaskan anak bangsa di tengah kondisi yang mau tidak mau itu harus mereka hadapi. Bagaimana caranya agar siswa tetap cerdas meskipun mungkin mengajarkan dengan tidak bertatap muka seperti itu. Itu merupakan tantangannya. Jadi kita tidak bisa memandang sebelah mata, tentunya peran serta seorang guru membuat kita menjadi seperti apa kita ke depan. Luar biasa. Biasa di luar saya. Baik, terima kasih deklamatrice Tante Lydia. Langsung saja kita sambung ke siapa nih? Tante Latifah ya? Oh ya. Latifah. Ya. Iya. Tante Latifah sudah siap dengan puisinya Tante? Ya, insya Allah.
Oh ya baik. Sebelum Tante Latifah baca puisi nih ya, ini kami sapa dulu deklamator ZA Narasinga yang saat ini sedang menonton live YouTube Sanggar Sastra ya di YouTube-nya RRI Pro 1. Ini ada komentarnya juga nih, ZA Narasinga, super sekali terus maju Sanggar Sastra. Terima kasih deklamator ZA Narasinga. Semoga next time deklamator ZA Narasinga bisa membacakan karya puisinya secara langsung di acara Sanggar Sastra. Baik, langsung deklamatris Tante Latifah, puisinya yang berjudul apa nih Tante? Halo? Puisi ini berjudul Satu Pagi di Monpera. Suatu pagi di Monpera. Halo? Ya, Satu Pagi di Monpera. Karya siapa Teh? Kebetulan karya saya sendiri, dan ini puisi yang sangat lama sudah. Ini ditulis pada tahun 1990. 90 bulan apa Teh? November, sekitar November ya. Sudah lahir Teh. Sudah lahir ya. Ya, karena di bulan November tahun 90 kalau tepatnya di tanggal 25 saya sudah lahir. Tapi kalau sebelum tanggal 25 Oh ya. lahir juga itu Teh. Saya enggak ingat lagi ya tanggal berapanya itu. Ya. Yang jelas pada waktu itu saya lagi jadi juri ya. Juri lomba baca puisi juga dalam rangka Hari Pahlawan yang diselenggarakan di Monpera itu. Nah, pada saat itu saya melihat ada maaf ya orang wanita ya, wanita yang terganggu lah gitu ya, terganggu ingatannya. Dia nyanyi-nyanyi dan entah mengapa saya pada waktu itu ya terinspirasi untuk menulis puisi dan jadilah puisi Satu Pagi di Monpera ini. Oke, baik. Ya. Langsung saja kalau gitu Tante, puisinya yang berjudul Suatu Pagi di Monpera karya Tante Latifah. Sahabat pecinta sastra dari ruang siar kami ucapkan selamat mendengarkan. Puisi Latifah Ratnawati. Satu Pagi di Monpera. Seperti biasa, entah sejak kapan, sepasang mata bola dia tembangkan setengah sempurna, bentangkan kenangannya kala bulan madunya terenggut perang. Pada syair, pergilah kau pahlawan, semoga kelak kita berjumpa lagi. Dia tunduk. Engkau tak pernah kembali. Air matanya kering sudah. Pagi ini ia telusuri kotanya. Gedung-gedung menjulang tinggi, angkuh menatapnya. Sayup-sayup puisi perjuangan ia dengar. Nuraninya berbinar, dirinya menyeret langkahnya mendekat. Satu-satu pengunjung masuk. Satu-satu larik puisi menyeruak, memuncak rindunya, menuntunnya menerobos pagar monumen. Ingin ia lihat, adakah nama pahlawannya tercatat di sana. Sepasang tangan kekar menepisnya. Di matanya secarik tanda masuk lebih punya arti. Sesosok
perempuan tua lusuh hanyalah sampah. Tatap beku matanya, deru rindunya bertanya, adakah nama pahlawanku tercatat di sana? Ya, terima kasih. Tante Latifah. Dan sahabat pecinta sastra, kurang lebih waktu kita yang tersisa tinggal 8 menit ya. Jadi sahabat sastra yang ingin bergabung, kurang lebih masih ada waktu 8 menit lagi. Silakan hubungi kami di 0711369977. Dan siaran Sanggar Sastra ini live di YouTube RRI ya, Pro 1. Alin, ini ada Uci nih. Baru gabung. Selamat Tris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, anak-anak lagi ujian. Ini ujiannya sudah selesai nih Tante Uci. Belum, lagi pendampingan anak-anak biasa, Alen. Oh, selamat Food Korpri, Alen. Iya, Tante, terima kasih. Baik, Tante Uci nih waktu kita tinggal sebentar lagi. Kira-kira nih Tante Uci sudah siap dengan puisinya, Tante? Halo? Masih mute itu? Oke, Sarah sama Yulatifah sudah kah? Sudah. Oh. Tinggal Uci memang. Deklamatis Sanggar Sastra tadi ada Kak Sarah, terus juga deklamatis Tante Lydia yang bersama Alen di studio saat ini, dan juga tadi deklamatis Tante Latifah mempersembahkan 3 rangkaian puisi untuk semua sahabat pecinta sastra. Dan acara ini juga secara live ya di YouTube RRI Pro 1. Jadi untuk sahabat sastra bisa nonton langsung di YouTube-nya RRI Pro 1. RRI Pro 1 Palembang. Lebih spesifiknya ya. RRI Pro 1 Palembang, nanti bisa lihat aja di YouTube-nya. Ini live disiarkan. Jadi Tante Uci. Oke. Puisinya berjudul apa nih Tante? Instrumen tak sempurna. Instrumen tak sempurna. Karya dari A.T. Imansyah. A.T. Imansyah. Oke. Gitu. Sahabat pecinta sastra, simak puisi persembahan kami. A.T. Irmansyah, instrumen tak sempurna. Pada riak-riak untai irama yang tersingkap, melodimu lahirkan sekeping penghambaan tentang pahatan yang sublim. Jadikan untai nada yang terkubur purna, tergali kembali melalui zikirku pada kehendak setetes tinta. Pada putik raga, bisiki kesadaran sisi yang terlupa. Perih meruyak kehadiran saat-saat yang percuma pada sepertiga malam yang janjikan ujung penantian. Sesekali tertepis tulisan-tulisan zikirku yang tak terselesaikan. Perih nafas panjang yang kan tetap jadi rahasia. Tepikan derita tak tetesi gumpalan hati yang belum keringkan. Puluhan nada sembilu bertumpuk
warnai pucat kertas yang kucurkan retasan air mata manusia. Terima kasih, Alen. Ya, terima kasih Tante Uci. Tante, kira-kira puisi tadi apa yang ingin disampaikan sang penulis? Kalau dari kalimat-kalimatnya ini juga menggambarkan tentang sadarnya seorang manusia tentang kebesaran Allah ya. Jadi di sini betapa riak-riak untai irama yang tersingkap, melodimu lahirkan sekeping penghambaan. Jadi ada penyerahan jiwa dari seorang anak manusia melalui zikir di sepertiga malam. Saya masih ingat banget bahwa ini adalah sesuatu yang almarhum pendiri Sanggar Sastra Buya Zainal Abidin Hanif yang selalu sampaikan kepada kita bahwa pada saat kita berada di sepertiga malam, maka luruhlah kita sebagai manusia. Kita kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita menjadi satu sosok yang sebenarnya tidak ada apa-apanya di mata Allah. Jadi di sini penulis menyampaikan, jadikan untai nada yang terkubur purna, tergali kembali melalui zikirku pada kehendak setetes tinta. Jadi kembali kesadaran seorang manusia sebagai seorang hamba melalui zikir. Di sini juga penulis menyampaikan bahwa pada sepertiga malam yang janjikan ujung penantian, sesekali tertepis tulisan-tulisan zikirku yang tak terselesai. Pada sepertiga malam, penulis menyerahkan diri dan jiwanya kepada Allah, di mana dia yakin bahwa di sepertiga malam inilah ada janji ujung dari sebuah penantian. Ini luar biasa, Alen, bahwa tidak semua manusia bisa merasakan satu penyerahan diri terhadap Tuhannya. Dan penulis mengajak kita kembali tersadar bahwa segalanya akan ada akhirnya dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Alen. Baik, terima kasih Tante Uci. Dan sahabat pecinta sastra, sebagai puisi penutup di jumpa kita pada hari ini ya, kami persembahkan kembali puisi yang berjudul Begitu Engkau Bersujud yang akan dibacakan langsung oleh deklamatris Tante Lydia. Baik, sahabat pecinta sastra, simak puisi persembahan kami. M.H. Ainun Najib dalam sebuah karya. Begitu engkau bersujud. Begitu engkau bersujud, terbangunlah ruang yang kau tempati itu menjadi sebuah masjid. Setiap kali engkau bersujud, setiap kali pula telah engkau dirikan masjid. Wahai, betapa menakjubkan, berapa ribu masjid telah kau bangun selama hidupmu. Tak terbilang jumlahnya. Menara masjidmu meninggi, menembus langit, memasuki alam makrifat. Setiap gedung, rumah, bilik, atau tanah seketika bernama masjid. Begitu engkau tempati untuk bersujud. Setiap lembar rupiah yang kau sodorkan kepada ridho Tuhan menjelma jadi sajadah kemuliaan. Setiap butir beras yang kau tanak dan kau tuangkan ke piring keilahian menjadi serakaat sembahyang. Dan setiap tetes air yang kau tabur untuk cinta kasih ketuhanan lahir menjadi kumandang suara azan. Kalau engkau bawa badanmu bersujud, engkaulah masjid. Kalau engkau bawa matamu memandang yang dipandang Allah, engkaulah kiblat. Kalau engkau pandang telingamu mendengar yang didengar Allah, engkaulah tilawah suci. Dan kalau derakkan hatimu mencintai yang dicintai Allah, engkaulah ayatullah.
ilmu pengetahuan bersujud, pekerjaanmu bersujud, karirmu bersujud, rumah tanggamu bersujud, sepi dan ramaimu bersujud, duka deritamu bersujud. Menjadilah engkau masjid. Puisi berjudul Begitu Engkau Bersujud menutup jumpa kita di edisi Senin 29 November 2021. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung melalui link Zoom Pro 1. Ada Tante Latifa, ada juga tadi Kak Sarah dan Tante Uci. Terima kasih untuk deklamatrice senior kita ya yang sudah bergabung di link Zoom Pro 1, mudah-mudahan bisa bergabung kembali di episode Senin mendatang. Sahabat pecinta sastra yang ingin mengirimkan karya-karya puisinya melalui WA Pro 1, boleh nanti insya Allah akan kami bacakan di episode mendatang ya. Tentunya dibacakan oleh deklamator-deklamatoris Sanggar Sastra. Kirimkan karya puisinya di 0821 7927 9090 atau sahabat sastra bisa mengirimkan karyanya melalui sekretariatan kami di Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang. Sahabat pecinta sastra, penuhilah hatimu dengan kecintaan kepada saudaramu, niscaya akan menyempurnakan kekuranganmu dan mengangkat derajatmu. Saya Alen Delon beserta deklamator-deklamatrice Sanggar Sastra mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di episode Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Alen, sehat selalu. Uci, dadah. Dadah. Dadah Sarah, dadah